Akhirnya Chelsea berhasil memboyong Enzo Fernandez dari Benfica. Gila loh, kontrak pemain sampai 8,5 tahun gitu. Yang mungkin menurut gue yang paling efektif pembelian di musim transfer ini ya bang ya, di Januari ini menurut gue MU sih. Bukan karena gue fans MU ya, tapi karena gue melihat itu. Oh, lu fansnya MU ya? Gue fans MU. Fansnya MU deh. Ngapain? Apa-apa bola, digilai bola. Oh, digilai bola. Selamat pagi Bung Ical. Pagi juga, Mas Agung. Masih di daerah Jawa Barat di sebuah apa nih namanya? Curug ya? Curug. Campground lah Gue ya. belum minum tapi. Minum dulu aja bang, biar enjoy. Kenapa itu Hakim Jack akhirnya di cancel? Iya, gue juga sempet bingung karena sempet dondil kan masa untuk kontrak segala macam, biaya transfer dan juga gaji untuk Ziyech selama pindah ke PSG untuk peminjaman 6 bulan. Tapi di deadline day ternyata Chelsea telat mengirimkan berkas gitu kan. Sampai 3 kali. 3 kali pengiriman ditolak gitu kan karena salah berkas gitu. Akhirnya Chelsea dan PSG pun batal untuk peminjaman Ziyech selama setengah musim ini. Sebenarnya sayangin bang ya. Sayang banget. Sayang banget sih. Tapi sebelum itu, Boleh. selamat datang kembali di programnya Digi Soccer Digilai Bola. Masih bersama saya Agung Van Helen dan Saya Muhikal Imamul Zuhri. kita akan membahas tentang Transfer. deadline transfer bulan Januari yang sudah selesai. Ya. Di mana akhirnya Chelsea berhasil memboyong Enzo Fernandez dari Benfica ya, dengan kesepakatan 6 kali pembayaran ya, dan uang muka sebesar 40 juta euro. Enzo Fernandez bisa pay later. Ya. Cicil. Beli mobil. Berapa Cal? Berapa 100? 120 juta euro cuma di 6 kali cicilan, dan Chelsea memberikan uang muka 40 juta euro di awal ini di bulan Januari gitu. 120 ya? 120 juta. 20 8,5 tahun kontraknya kan? Iya, itu Gila, yang tuh lama banget ya sih. gue bingung banget Chelsea. Gue bingung setelah Todd Boehly menjabat ya sebagai pemilik Chelsea. Kontrak-kontrak yang tahu di Chelsea itu emang panjang-panjang bang. 7 tahun, 8,5 tahun, 6 tahun, yang biasanya kan 5 tahun ya. Dan ini kan juga menjadi sebuah kontroversi nggak sih bang, kayak gila loh, kontrak pemain sampai 8,5 tahun gitu kan, yang belum tentu dia performanya akan terus meningkat kan, gitu sih bang. Kita udah pernah bahas di episode sebelumnya nih ya. Kalau Chelsea kan akhirnya belanja pemain tuh besar-besaran. Banyak banget bang. Bagaimana financial fair play-nya tuh? Ya itu dia sih, kayaknya memang semenjak Covid kan FFP ya, itu kan sudah ditiadakan sebenarnya oleh FIFA kan semenjak Covid, karena banyaknya klub-klub yang inflasi apa sih bang kalau kurang duit tuh inflasi ya. Nah, pokoknya itu lah ya. Defisit ya? Ya defisit masukan gitu kan. Anggaran. Jadi akhirnya FIFA menghilangkan peraturan FFP supaya mereka lebih mudah mencari uang juga dari penjualan pemain gitu kan. Gitu. Tapi yang ya gitu kayak beli kemarin kan Chelsea juga udah sempat dondil akhirnya kan datengin Malo Gusto dari Olympique Lyon gitu kan. Lagi-lagi bang, sekali lagi gua selalu bilang di episode-episode soal transfer, Chelsea beli pemain yang menurut gue ya teman-teman ya, bukan menurut kita berdua, pribadi gue, membeli pemain yang memang nggak terlalu ternama bang gitu. Apakah ini prospek jangka panjang gitu kan, ataukah memang dia di sini Todd Boehly dan manajemen mencoba untuk lotre gitu kan, siapa tahu ada yang meningkat performanya dan akhirnya bisa jual dengan mahal gitu kan. Itu kan balik lagi yang pernah gue bicarakan juga, ada gentleman agreement antara Graham Potter sama Todd Boehly itu kan. Mungkin saat ini Chelsea mau merenovasi struktur daripada tim. Revolusi kali bang ya kalau sebutannya mungkin bagus. Oh iya, revolusi ya. Besar-besaran loh Cal. Dari belakang sampai depan. Iya sih, sampai terakhir Thiago Silva juga tuh kan kayaknya mau dijual ya, mau dilepas juga. Nah, Jorginho ke Arsenal, ya kan? Kenapa Arsenal beli pemain Chelsea mulu, second dari Chelsea mulu, Willian ya kan? Ini kali ini Jorginho gitu. Maksud gua, ya mungkin memang Todd Boehly dan Graham Potter, tapi ini mungkin lebih ke Todd Boehly-nya ya. Memang ingin merevolusi semua fondasi yang ada di Chelsea bang, gitu kan? Buktinya Jorginho yang menjadi andalan di Thomas Tuchel ya kan, yang sempat ya berarti menjadi kapten dan juga nggendong Chelsea gitu kan di lini tengahnya, dibuang dengan harga murah juga kan. Berapa ya, 16 juta euro apa kan, nggak sampai 20 gitu kan, termasuk murah untuk pemain kelas Jorginho yang udah menangin Piala Dunia ya, Eropa ya, yang menang kemarin tuh
sangat sayangkan banget sih Bang gitu. Hancur-hancuran banget gak sih kalau tiba-tiba ntar di tengah jalan Graham Potter di kick sama Tottenham. Iya, tapi kayaknya kalau zaman Abramovich mungkin udah ditendang Bang sekarang dengan tren buruk yang diambil yang didapetin Chelsea gitu kan. Mungkin kalau zaman Abramovich udah ditendang. Tapi mungkin tadi lu bilang Bang, mungkin Todd Boehly ingin merevolusi semua struktur yang ada di Chelsea, dari kepelatihan yang diberikan kesempatan lebih panjang untuk membangun tim, karena kan dari pemainnya pun baru-baru semua kan gitu. Jadi mungkin butuh chemistry lagi nih, membangunnya lagi. Iya. Jadi mungkin lebih dikasih kesempatan yang sama Todd Boehly yang gak kayak Abramovich yang maunya instan Bang, beli pemain yang bintang-bintang ya kan. Terus kalau pelatih jelek 4 match kayak Tuchel langsung ditendang padahal sebelumnya juara Liga Champions. Ya kan, gitu sih Bang kalau dari gua. MU Sabitzer ya? Siapa? MU datengin Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen selama peminjaman setengah musim. Menurut gue itu juga worth it. Waktu itu Karena kan Christian Eriksen kan sedang cedera. Mungkin Ten Hag di sini melihat peluang Sabitzer untuk menggantikan posisi dari Eriksen cukup bisa lah gitu. Karena kan juga Sabitzer di Bayern Munchen jarang jadi starter ya. Banyak kan dari bench masuknya kan. Mungkin melihat Sabitzer yang masih muda dan juga memiliki potensi. masih muda ya Kak? Masih muda Bang. Gue lupa Tampangnya umur doang Bang. ya? Hah? Tampangnya doang. Tampangnya doang emang rada tua gitu kan. Gue kira tuh dia pemain senior loh, maksudnya karena gue bedain Sabitzer sama ada lagi tuh Cal yang kayak dia tuh. Siapa Bang? Baron apa siapa itu? King Baron. Itu bukan main bola Bang. Itu siapa? Itu apaan King Baron? Motor ya? Motor-motoran dia, motor trail. Sedang juga motor. Sedang juga motor trail ya kan. Ting-bating mama. Gitu Bang. Jadi menurut gue memang pembelian Sabitzer ini cukup, gue bilang ya memang dibutuhkan oleh MU untuk mengganti posisi Eriksen yang sedang cedera gitu kan. Karena takutnya yang gue baca beritanya kan Ten Hag masih belum tahu nih apakah cedera Eriksen ini terlalu parah atau enggak gitu kan. Kalau lama kan berarti butuh pengganti gitu kan. Karena mungkin kalau yang dimaininnya Fred atau McTominay mungkin juga butuh pelapis lah Bang ya kan. Jadi akhirnya meminjam Sabitzer selama 6 bulan ya, setengah musim, tapi tanpa ada opsi pembelian. Tapi emang fungsionalnya juga beda juga lah kalau kita bicara si siapa? McTominay sama Fred gitu. Iya. Kalau McTominay kayaknya agak bertahan kan. Dia lebih ke DMF ya. Kalau gelandang Eriksen bertahan. kan emang dia komposernya lah Iya. ya kan, pengatur serangan. Sentralnya, Nah sentral Sabitzer midfieldernya. tuh kalau keunggulannya tuh yang gue baca dan gue pernah lihat dia main juga, dia bertahannya lebih bagus ketimbang Eriksen. Iya. Gitu loh, dia masih punya visi misi bekerja dalam bertahan itu lumayan oke gitu loh, makanya itu jadi satu pertimbangan juga kali ya buat Ten Hag ya. Sama sprintnya sih Bang. Sabitzer kan sprintnya cukup bagus ya. Mungkin Ten Hag kan juga termasuk pelatih yang memang menerapkan skema counter attack sama build up dari belakang cepat gitu kan. Kayak tiki taka kalau turun lihat MU lawan City, dia main tiki taka. Jadi mungkin dia butuh pemain yang memang sprintnya kencang juga untuk ngebawa bola gitu kan, atau untuk passing cepat. Jadi emang menurut gua Sabitzer worth it sih. Walaupun pinjaman ya gitu. Worth it lah. Siapa lagi Cal? Ada lagi siapa tuh Bang yang pindah ya? Kan tadi kita udah bahas Jorginho, terus Ziyech yang gagal ke PSG, Marcel Sabitzer, sama siapa lagi Bang ya? Siapa Gue lagi? ada lupa nih. Udah sih. Masih ada, cuma gue agak lupa Masih ya. ada ya. Ya ke Chelsea tim Malo Gusto juga udah kita bahas kan. Mungkin ya kalau Oh si Saicedo tuh yang dari Brighton gagal ke gagal ke Arsenal. Arsenal. Ya makanya Arsenal kan mengalihkan ke Jorginho. Karena kan memang tahu bahwa Brighton nggak bisa ngelepas Saicedo di tengah musim, ditambah juga harganya yang cukup fantastis juga. Jadi ketika mungkin dia melihat peluang Jorginho yang memang udah kebukti kualitasnya lama juga di Premier League dan harganya lebih jauh lebih murah, akhirnya ya udah gue coba trial Jorginho dulu. Kalau nggak worth it mungkin di musim panas bisa coba untuk boyong Saicedo lagi gitu. Oh sama Leandro Trossard kan pindah ke Arsenal juga. Oh iya udah itu. Iya kan resmi. Iya. Menurut Udah gue main tuh mah. Hah? Udah main juga dia. Udah main ya, maksud gue kan dia berarti kan termasuk pembelian cukup oke juga. Brighton banyak juga ya pemain yang ditaksir sama Banyak klub-klub gede juga. Bang. Apaan Cal? Pohon pinus. Biasalah namanya kita di alam sebagai Iya. naturalisasi. Iya. Kok naturalisasi? Kok nanti main? Senpetin nama dong. Tapi menurut lu gimana Bang? Maksud gua apakah Arsenal memang membutuhkan sosok dari Saicedo gitu kan, sampai dia ngebet banget beli akhirnya gagal, dan dia membeli Jorginho. Sementara kalau menurut gua di tengahnya kan emang udah dia DMF siapa itu, Thomas Partey ya? Kayaknya udah bagus juga kan. Maksud gua kenapa dia membutuhkan pelapis gitu.
Odegaard tuh masih loan apa? Oh, udah permanen bang. Udah Loan permanen udah ya? permanen. Odegaard Serius lu udah permanen? udah permanen. Kan musim kemarin pinjaman kan. Terus Odegaard ngebet untuk pindah ke Arsenal karena buat jam bermain. Akhirnya tuh Arsenal membeli dia karena kan kualitasnya bagus juga tuh dia. Nah iya, kalau yang gue lihat Mikel Arteta tuh kayak butuh sosok leader yang bisa dijadiin panutan gitu loh. Karena kan isinya anak muda semua nih. Sepakat. Ya kan, jadi kalau Jorginho kan mungkin dengan pengalamannya dia juga, dia di mana-mana kan selalu jadi kapten kan, berarti dia punya sosok leader yang bagus gitu loh dalam satu tim. Mungkin selain Odegaard, kalau nanti dia tiba-tiba dia masuk Arsenal jadi kapten kan kita nggak tahu gitu loh. Walaupun nggak kapten juga paling nggak ada satu orang yang bisa berkomunikasi antara lini ke lininya bagus gitu loh. Mungkin itu ada di Jorginho menurut gue nih. Menurut gue tentang mungkin Mikel Arteta akhirnya memberanikan diri narik Jorginho gitu loh. Gitu sih. Kalau saya Shadow sih kalau gue bilang belum perlu amat ya kan. Iya, apalagi dengan harganya yang wah masuk mahal banget bang gitu kan. Kanannya siapa ya Arsenal sih? Bek kanan apa sayap kanan? Oh ini Ben White. Kalau bek kanan dia. Iya Ben White kan, saya Shadow kanan, bek kanan kan. Iya. Ya masih ada Ben White ya kan. Kirinya kan Zinchenko, buset tuh Badak lagi juga tuh bang. gacor tikal. Dia kemana-mana juga tuh, ke tengah-tengah lah, bantu serangan. Kalau kemarin lu lihat lawan MU juga, yang MU kali 3-2, emang yang selalu ngebully itu Zinchenko bang, dari belakang. Gue emang gak tau kenapa itu City ngelepas dia dengan, gue bisa bilang harga yang murah juga tuh. Oh, Joe Cancelo dipinjemin ke Munchen. Oh iya, resmi juga ya Joe Cancelo Iya, pinjam ke Munchen. Tuh gue juga nggak ngerti tuh sama Pep Guardiola. Menurut gue dia cukup efektif loh. Betul, gue sepakat. Untuk ada di posisinya dia di Manchester City gitu loh. Terus penggantinya siapa ya? BKP dia siapa sih di kiri? Kalau City tuh. Bentar. Zinchenko kabur. Tangannya kan Nathan Ake sama siapa? Nathan Ake sama John Stones. Ya itu kalau Johnson kan udah nggak starter tuh, Akanji tuh. Akanji, oh iya Akanji, Manuel Akanji sekarang starternya. Di kanan dia kan ada Kyle Walker ya. Kyle Walker. Kirinya siapa kirinya ya? Begitu. Siapa ya? Lupa gue. Gue juga Karena gue yang tahu zaman Joe Cancelo gitu. Siapa kirinya? Iya makanya Joe Cancelo cabut. Harusnya nggak beli. City juga nggak beli siapa-siapa kan? Nggak beli main deh. Gitu. Liverpool juga sama udah nggak beli lagi kan, cuma Gakpo doang kan di Januari ini. Maksud Liverpool tapi masih sulit kalau dia kayak terlalu kehilangan Sadio Mane banget. Betul, gue sepakat. Kayak ayam kehilangan induk ya. Yang kayak kemarin gue bilang di podcast Bang Rizky juga tuh bang, bahwa kehilangan sosok Sadio Mane ini kayaknya berdampak ke semua lini yang ada di Liverpool dari segi gameplay, ya kan, build up serangan tuh. Lu tahu gak sih beritanya Firmino kemana sih? Firmino kok nggak Firmino nggak ada beritanya bang. Dia benar-benar kayak nggak ada berita mau cedera. kemana gitu. Kan gue follow postingan ini, dia lagi kayaknya Liburan kali ya? bukan terlalu agamis banget dia kayaknya Firmino. Mau hijrah kali. Iya kali. Iya, sebenarnya Firmino juga masih oke sih menurut gua, masih punya insting yang bagus juga gitu loh sebagai penyerang. Ketimbang kayak Nunes yang masih mentah banget. Gakpo juga masih kayak kehilangan arah juga maksudnya dia masih bingung gimananya gitu. Sepakat gua. Yang mungkin menurut gue yang paling efektif pembelian di musim transfer ini ya bang ya, di Januari ini menurut gue MU sih. Bukan karena gue fans MU ya, tapi karena gue melihat itu. Oh lu fansnya MU ya? Gue fans MU. Fansnya MU deh. Nggak baca noh. PSSI. Oh baju lu wasit. Prit kartu merah gitu. Gitu kan. MU paling worth it bang, karena dari pembelian Wout Weghorst. Siapa? Wout Weghorst sama Sabitzer doang. Baru ngegolin satu aja. Enggak, maksud gue efektif. Satu juga itu muntahan. Kagak jor-joran bang maksud gue efektifnya. Terus juga membelinya memang sesuai posisi yang dibutuhkan. MU butuh striker. Minjem dulu kan Wout Weghorst karena kan ya dia tahu di musim dingin jarang orang mau melepas striker utama kayak Vlahovic. Ya kan, terus Sabitzer pengganti Eriksen gitu kan, pinjaman juga. Maksud gue efektif tuh jadi nggak terlalu membuang duit di zaman Erik ten Hag ya. Karena kalau gue lihat zaman-zamannya mungkin Ole atau di zaman Luis van Gaal, Mourinho, di Januari MU juga beli pemain mahal pasti. Gitu. Dibandingkan justru sekarang Chelsea yang banyak kontroversi kan, beli banyak pemain terus banyak yang mempertimbangkan kayak ini kok nggak kena FFP atau kayak nggak dikasih sanksi karena kontraknya juga panjang-panjang gitu. Yang akhirnya berdampak ketika sekarang FIFA pengen menerapkan peraturan baru
kontrak maksimal Sini Cal berisik. kontrak maksimal untuk seorang pemain tuh 5 tahun. Itu karena Chelsea sekarang kontrak pemain-pemain gila-gila semua. Ya itu makanya pertanyaan gue, kok kontrak hampir 8,5 tahun ya. Iya, makanya gue bingung juga tuh. Apalagi untuk kelas Enzo yang memang baru bersinar di Piala Dunia dan juga di Benfica, gue nggak tahu ya dia kesorot apa enggak gitu, tapi harga segitu nggak worth it sih. Belum lagi ntar kan dia di akhir musim udah ngebooking si Kuku ya. Nkunku masuk 2023 ya. Iya, Akhir musim ini kan, iya. Akhir musim. Udah bayar juga itu, tinggal masuk doang. Sangat disayangkan banget gitu. Madrid juga nggak ada pembelian kan setahu gua. Nggak, Iya. Kalau Barcelona juga sama kayaknya, nggak ada di musim dingin ini kayaknya. Nggak ada. Emang cuma Premier League doang sih kebanyakan gitu. Sama dari ini Bang, PSG datengin Milan Skriniar Oh iya. secara free Skriniar. transfer untuk akhir musim. Udah dondil kesepakatannya. Iya. Inter Milan ngejual Milan Skriniar yang termasuk pilar utamanya. Iya, pilar utama. Free transfer lagi Bang. Iya kan? Gimana tuh? Iya, gue nggak paham juga deh tuh. Kalau gue juga kurang ini ya, kalau Skriniar gue juga kurang lihat juga. Tapi gue kalau dari gue nih gue selalu berpikir kalau misalkan pindah ke PSG, lu mikir lagi nggak sih lu gitu, lu ada apalagi lu penyerang gitu. Nah, Milan Skriniar bukan menyerang Bang. Ya enggak, maksud gue iya. kalau misalkan gue nih penyerang terus gue dibeli sama PSG, apa yang gue cari gitu loh? Apa karena gue cuman pengen main sama Neymar sama Messi gitu, pengen Apa latihan gaji, bareng ya. ya kan? Apa gajinya doang? Tapi kan balik lagi, semua pemain kan butuh jam terbang dulu. Sepakat itu. Nah, Skriniar kalau misalkan ya itulah, balik lagi kita kan nggak pernah tahu ya perjanjiannya antara ketika pemain akan pindah itu sama pelatih kan. Iya. Nggak apa-apa deh gue gaji gue segini tapi gue starting 11 lo gitu loh, gue pengen harus main gitu loh, gue harus punya jam terbang banyak. Nggak apa-apa nanti gue 60 menit diganti kan, menit 60 gue diganti ya kan, paling kagak dia selalu jadi starter gitu kan. Waktu itu lu pernah bilang tuh yang kata di podcast episode pemain yang bersinar Piala Dunia yang bakal ditransfer sama setelah di klub gede, Onahi. Kan resmi tuh Olympique Lyon. Berarti benar ya, Mujarab dilihat juga sama klub ya. Olympique Lyon emang nggak maksudnya nggak segede PSG ya di Prancis, cuma kan termasuk klub yang sering nongol di Liga Champions ya kan. Jago gak gue ya Iya kan? kan? Ucapan gue nih, wah Prediksi nih lu, Cal iya. nih Onahi bakalan dibeli klub. Ladi kan juga di klubnya mana kan deh? lupa gue sebelumnya. Ini klub kecil ya. Klub kecil. Ya di Olympique lumayan. Itu kan untuk menggantinya si Malo Gusto yang pindah ke Chelsea. Malo Gusto Ya kan? juga nggak kenal banget sih saya. Iya, makanya gue bilang Chelsea pembeliannya kayak kayak pemain-pemain yang ini buat opini gue pribadi ya, yang nggak terkenal, kayak Benoit Badiashile dari AS Monaco, Malo Gusto, terus yang Fofana yang baru siapa sih Bang? Ada lagi Iya, Fofana iya, lagi kan tahu. tuh. Itu kan gue nggak terlalu familiar ya, gue juga Andre Santos ya. Ada lagi dia. lupa gue, pokoknya ada banyak yang nggak terkenal Bang. Iya. Asli. Dan gue bingung jadi kayak mereka ini siapa gitu kan? Apakah memang scoutingnya Chelsea yang memang mengincar anak-anak muda yang punya potensi, atau memang sekedar nyari pemain-pemain yang ngasal gitu scoutingnya? Itu sih yang gue bingung dari Chelsea. Ya itu mereka kenapa nggak berpikir dari kadang akademinya itu berarti nggak terlalu ini ya dong, jangan nggak kayak Barcelona yang mupuk pemain muda sampai akhirnya main di Barcelona senior gitu kan. Ya kalau Chelsea kan banyak pemain mudanya yang ya akhirnya balik ke klub-klub sedang aja. Sedang juga lu. Sedang juga. Kayak Jude Bellingham juga ini kan Bang, lulusan akademinya Chelsea setahu gue. Kemarin foto gue dong berdua. Set. Nggak udah Cal, apaan lagi nih Cal? Ada lagi gak? Nggak ada sih. Jadi kayak menurut gua kesimpulan yang gua ambil ya. Jadi dari beberapa transfer ini memang ada yang worth it menurut gua, ada yang memang cuma spend uang nggak jelas, dan ada juga yang bisa gua bilang sangat-sangat untung. Itu kayak Milan Skriniar contohnya. Tapi ya balik lagi, nanti kita nggak tahu ketika main di klub barunya apakah mereka bisa memberikan kontribusi ke klub barunya. Itu kayak Enzo Fernandez terutama yang dibayar dengan biaya cukup mahal, kontrak kepanjang juga gitu. Lu siapin mental dah, lu kontrak 8,5 tahun lu siap dicemooh kalau main jelek gitu kan. Gua nggak tahu apakah mereka bisa membuktikan kapasitasnya gitu di klub barunya. Ya kita lihat nanti lah gitu. Kalau dari lu gimana Bang? Ya sama sih, apalagi tapi dia bisa defense kalau misalkan dicemooh, lalu lunas aja belum ya kan. Ya, pay later bayarin dulu tuh ya kan. Cicilan Cicilan lu bayarin dulu tuh. Iya.
kayak ini yang kayak cicilan COD. Platform oren. Ya udah. Terima kasih sudah menyaksikan Digilai Bola episode yang kali ini. Saksikan terus episode-episode berikutnya yang lebih terkini dan terupdate. Saya Agung Van Helen pamit undur diri dan Saya Mikael Mamulzuri. Jangan lupa untuk di follow sosial media kita, lalu di subscribe di YouTube kita dan di share video kita supaya teman-teman kalian nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Gitu. terima kasih. Sedang diem-dieman. Wah, enak banget ya. Iya. Kita kalau kalian suka kita bikin podcast di suasana begini, komen di bawah ini ya. Iya. Kirim ke PO Box 727. Kirim ke email Digi Soccer TV gitu. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.